Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim debat Universitas Negeri Padang, saya Dava sebagai pembicara pertama, rekan saya Isatir sebagai pembicara kedua, dan Nova sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan ini kami menyetujui mosi perdebatan kita. ASN tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pemilihan. ASN merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan negara. Secara filosofis, keberadaan ASN sebagai public spaces dalam kontrak sosial mengandung implikasi etis yang sangat kuat, yaitu ASN harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 menyatakan bahwa ASN harus memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik. Untuk menjaga netralitas ASN, dengan tidak diberikan haknya untuk memilih, ASN harus bekerja secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini sesuai dengan TNI Polri sebagai aparatur negara dengan tidak diberikan haknya untuk memilih sebagai asas demi pemilu yang demokratis. Sejarah Orde Baru memberikan pelajaran berharga tentang bahaya politisasi birokrasi. Pada masa itu ASN dimobilisasi untuk mendukung partai tertentu sehingga menyebabkan birokrasi menjadi alat politik dan mengaburkan batas antara pemerintah dan partai. Praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi merusak atau memperburuk ketidaknetralan birokrasi. Dalam sejumlah putusan, MK telah menetapkan pendiriannya terhadap tafsir Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J ayat 2 di mana HAM dapat dibatasi dengan mensyaratkan 7 hal, yaitu pertama, diatur oleh undang-undang, kedua, didasari oleh alasan-alasan yang sangat kuat, masuk akal dan proporsional, ketiga, menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, keempat, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum, kelima, tidak diskriminatif, keenam, tidak menghambat warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama, ketujuh, berkaitan dengan faktor ketidakcakapan. Hukum sentiasa tertatih dalam mengejar perubahan zaman. Saya akan melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama saya, bahwasanya aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS dan P3K yang bekerja di instansi pemerintahan dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwasanya penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan azas netralitas. Kemudian dikuatkan dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwasanya ASN harus terbebas dari segala pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. Dengan terlibatnya ASN dalam politik akan membuka pintu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, nepotisme yang akan merusak legitimasi institusi serta politik secara keseluruhan. Berdasarkan dari data KSN pada tahun 2020 dan 2021 menyatakan bahwasanya sebanyak 2034 dugaan laporan pelanggaran netralitas ASN dan sebanyak 1.596 ASN atau 78,5% terbukti diantaranya melanggar netralitas. Dewan Juri yang terhormat memperkuat argumentasi dari rekan saya. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN menjadi perhatian serius dalam menjaga kepatuhan etika dan integritas birokrasi dalam pemerintahan. Indikator netralitas ASN terbagi menjadi dua, yaitu ketidakterlibatan dan ketidakberpihakan. Secara psikologis, kita tentu lebih mempercayai institusi yang netral dan tidak berpihak. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, ada risiko bahwa mereka akan mempengaruhi hasil pemilu dengan cara yang tidak adil. Fenomena lain adalah keterlibatan ASN dalam penyusunan program kerja dan atau materi kampanye yang akan disampaikan oleh petahana atau kandidat peserta politik. Dalam wawancara YouTube CNN Indonesia, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, menyampaikan bahwa dinamika netralitas ASN disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dari sisi regulasi dan reformasi birokrasi itu sendiri. ASN seharusnya menjadi mesin utama birokrasi yang melayani negara, bukan individu ataupun golongan tertentu. Dalam Undang-Undang Amerika, Hatch Act telah melarang pegawai federal untuk berpartisipasi dalam politik partisan. Cover there sees voir. Menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Maka dari itu, kami rekomendasikan pertama, melakukan pembinaan dan penguatan literasi politik dengan dukungan stakeholder guna menjaga integritas birokrasi dan pemilu yang demokratis. Kedua, melakukan revisi pada Undang-Undang Pemilu pasal 200 dengan menambahkan frasa ASN sehingga berbunyi, dalam pemilu, anggota TNI Polri dan ASN tidak menggunakan haknya untuk memilih. Dengan demikian, kami tetap menyetujui bahwa ASN tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pemilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.